Oke, sudah siap. Baik, kita mulai sambil menunggu sahabat-sahabat sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, kita awali acara launching 3 buku pada kesempatan sore hari ini. Sambil menyiapkan segala sesuatu ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sahabatku semuanya dimanapun Anda sekarang sedang berada, baik yang mengikuti kita melalui Zoom maupun yang mengikuti siaran tunda di YouTube, di channel TV Wonderful. Pada kesempatan sore hari ini saya sangat berbahagia untuk kesekian kalinya saya merasa berbangga bisa menghantarkan para emak yang hebat ini untuk bisa memproduksi buku, menerbitkan buku, dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kembali akan berdiskusi, membedah 3 buku karya 3 emak yang hebat-hebat ini ya. Yang pertama nanti kita akan berikan kesempatan kepada Mbak Linda Sri Utari dengan judul bukunya Benang Cinta untuk Ananda. Kemudian yang kedua nanti Mbak Yuli Rohyami, judul bukunya Menanti Pelangi. Dan yang ketiga nanti adalah Mbak Ayu Mulyati, judul bukunya Bahagia Menemani Akila. Sebentar, saya ambil buku sebentar. Ini ya, dari ketiga buku ini yang sangat istimewa tiga-tiganya. Yang 2 bercorak merah ini, yang satunya hijau. Nah, jadi ketiga-tiganya ini seger kalau secara cover ya, seger. Dan ini memberikan sebuah penggambaran kepada kita. Tiga-tiganya ini diterbitkan oleh Zikron, sama ada corak emak dan anak gitu ya. Kalau kita ngelihat ini gambar keluarga, kemudian ini juga gambar yang biasanya dilakukan oleh emak-emak. Jadi ini cocok memang ya, buku emak covernya beda dengan kalau buku bapak-bapak gitu ya. Beda kalau bukunya remaja, beda lagi gitu. Jadi ini pas banget ditulis oleh 3 emak kita ini. Kita nanti tentu akan sangat ingin mendengarkan apa yang menjadi keseruan ya dari kisah pembuatan buku ini. Tentu membuat buku membutuhkan sebuah perjuangan dari emak-emak semuanya. Di antara kita ini nggak ada orang yang nganggur gitu ya. Semua dari kita tuh sibuk gitu di zaman sekarang itu. Jadi sudah barang tentu ini membutuhkan manajemen waktu, membutuhkan kesungguhan, membutuhkan kedisiplinan di tengah-tengah ngurusi keluarga, ngurusi pekerjaan masing-masing dengan sebanyak mungkin aktivitas yang dimiliki oleh ibu-ibu ini ya, 3 emak kita ini. Tapi alhamdulillah mereka bertiga berhasil membuat buku dan menerbitkan. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu kepada ketiga emak atas terbitnya 3 buku ini. Dan mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya untuk kita juga bisa membuat karya-karya. Hadir juga di antara kita, alhamdulillah, para senior yang sudah terlebih dahulu kita launching bukunya. Ada Bu Deruri, ada Mak Sri, ada siapa lagi? Yang lain-lain nanti nyusul ya. Yang sudah kita launching bukunya sebelum ini. Baik, masing-masing nanti akan kita berikan waktu selama 15 menit untuk menyampaikan bagaimana kisah pembuatan bukunya dan apa isi global ya, tentu saja secara selintas isinya buku masing-masing. Karena nanti sahabat sekalian, bagi yang ingin mengetahui detailnya silakan memesan ya bukunya kepada para penulis ini, dan kita baca sampai tuntas itu baru bisa menikmatinya ya. Tapi paling tidak kita dapat cuplikannya pada sore hari ini ya dari ketiga emak-emak keren ini. Baik, untuk 15 menit yang pertama saya akan berikan kepada yang pertama Mbak Linda Sri Utari. Ini covernya kayak begini ya. Bapak Ibu yang belum punya bukunya nih, bagus banget ya. Jadi judulnya Benang Cinta untuk Ananda. Jadi gambarnya benang beneran ini kan. Dan dengan komposisi warna maupun font huruf yang sangat menarik. Ini dibuat sendiri oleh putranya beliau ya. Salah seorang putra beliau yang sekarang masih di pesantren kelas 12. Masya Allah, saya kemarin bilang sejak pertama kali dapat
alternatif covernya dihadirkan 3, disuruh milih itu saya bilang saya milih semuanya, bagus semuanya gitu ya. Tapi kemudian di polling oleh Mbak Linda itu dan kemudian ini yang paling bagus ini. Saya pengen minta 2 yang lainnya yang belum kepakai itu. Yap. Baik, Mbak Linda, 15 menit ke depan, maka dipersilakan, di-unmute dulu ya. Oke, maka. Siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semuanya, Bapak dan Ibu yang hadir pada acara webinar dan launching 3 buku karya dari kami, para emak, di bawah asuhan dari Gurunda, Bapak Cahyadi Sakaryawan. Pertama-tama saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang sudah memberikan nikmat dan kesempatan serta kesehatan pada kita semuanya, dan juga terutama pada kami semuanya yang bisa memberikan suatu sedikit kontribusi gitu ya, kontribusi kebaikan buat masyarakat yang ada. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Cahyadi Sakaryawan. Bagi yang belum berkenalan, Pak Cahyadi ini adalah guru bagi kami semuanya yang akan launching buku. Jadi insya Allah ini adalah sebagai proses pembelajaran yang Masya Allah ini benar-benar membuat suatu hal yang istimewa buat saya pribadi karena bisa langsung berguru dengan Pak Cahyadi Sakaryawan. Pertama, saya ingin mengucapkan izin juga nih buat semuanya, Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Linda Sri Utari. Kalau di medsos namanya Linda Satari, karena Satari itu adalah nama bapak saya. Oh, jadi iya, kalau iya, di sini iya. ada Rini Satari, itu Ada kakak ibu itu saya. ya? Oh, Masya Allah, Ibu hadir ya, Masya Allah. Iya, kakak yang pertama. Oh, kakak ya? Kakak? Kakak, Oh, Rini iya, iya. Satari itu kakak saya. Nah, kenapa saya lahir di Bandar Lampung ya Pak ya? Saya dilahir di Bandar Lampung, dan kemudian sekarang tinggal di Cirebon baru beberapa bulan. Mungkin kalau nanti yang baca buku ini kok latar belakangnya berbeda-beda, itu karena memang kami tinggal di beberapa tempat di kota di Indonesia, mengikuti suami ditempatkan. Kebetulan saya sudah menikah dengan Bapak Suwadi Tristiawan yang Oh, hadir yang juga hadir pada juga ya. kesempatan Oh, ini. Masya Allah. Kisahnya tersendiri Pak, gitu. Kenapa beliau juga hadir, karena memang sangat mensupport saya. Gitu. Kemudian dengan 2 putra, yang pertama Muhammad Habibi ini yang membuat cover, Covernya ya. yang Iya, buat iya, iya. cover. Kemudian yang kedua yang diceritakan. Iya, iya, iya. Yang kecil itu adalah anak saya yang kedua, sekarang kelas 8 MTS. Kedua-duanya di pondok pesantren saat ini. Mereka memilih pondok pesantren karena biar kalau bundanya ikut ayah kemana dinas, tidak terlalu sulit gitu untuk memindahkan sekolah. Iya, 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 iya. Masya Allah. Ya Pak ya, tinggal di Cirebon saat ini, kemudian pekerjaan seperti emak yang lain mungkin yang utama adalah dari istri dan ibu. Dan sekarang punya profesi baru, yaitu jadi penulis. Alhamdulillah. Karena ketularan ilmunya Pak Chan, katanya menulis semudah bernafas, insya Allah. Kenapa saya memilih tema ini? Awalnya memilih tema ini, waktu ikut kelas pertama, tulis aja apa yang biasa dilakukan. Apa saja yang dilakukan. Oh ya sudah, yang biasa dilakukan adalah bagaimana saya membersamai anak saya. Dan itu dari setiap yang dituliskan itu pasti ada hikmahnya. Dan akhirnya saya mencoba untuk merangkaikan dari setiap fragmen-fragmen pengasuhan bersama anak saya yang kedua. Kenapa saya pilih anak yang pertama, yang kedua bukan yang pertama? Karena ada sesuatu yang sedikit berbeda gitu ya, berbeda. Karena setiap anak pasti unik. Kenapa nggak disekaliin aja, sekalian laki-laki dan perempuan anak pertama? Enggak, saya ingin khususkan untuk anak yang perempuan. Karena akan sedikit berbeda antara anak perempuan dengan anak laki-laki. Tuh. Nah, seperti ibaratnya mungkin di tempat yang lain teman-teman juga punya tema yang sama ya, tentang pengasuhan anak perempuan. Tapi ibaratnya makan snack itu kalau gorengan pasti rasanya akan berbeda juga gitu ya. Karena yang ngelola juga pasti beda. Jadi saya tidak pernah berpikir bahwa
buku ini akan diminati atau enggak. Pokoknya menulis aja dan manfaatnya silakan diambil. Kalau enggak, cukup menyenangkan diri dan membahagiakan anak karena kisahnya ternyata bisa dituliskan oleh bundanya. Iya, iya, iya. Gitu Pak ya Bapak Ibu sekalian, kenapa saya memilih tema itu. Kemudian isi buku. Nah, di buku ini ada 6 bab ya, 6 kisah sebenarnya itu karena buku ini ada berkisah ya, kisah. Jadi fragmen dari kehidupan pengasuhan saya dengan anak saya, maka saya menuliskannya dengan bahasa-bahasa yang bahasa cerita gitu, bahasa cerita. Tapi di akhir cerita ada beberapa hikmah yang bisa diambil. Ya kadang ya saya juga kesal, saya tuliskan kalau saya kesel gitu. Kadang saya bahagia, saya ucapkan bahagia, kadang saya sedih gitu, atau saya merasa bersyukur sekali terhadap semua apa yang dicapai dari anak saya ini. Nah, karena sejatinya setiap orang tua, baik ibu ataupun ayah, pasti memiliki ya sisi-sisi dari pengasuhan itu yang sama, yang rata. Tapi syariatnya yang jelas gitu. Kalau saya karena berkeyakinan sebagai Muslim, maka saya mencoba untuk menjalankan pengasuhan itu berkaidah pada syariat Islam. Jadi saya mulai dengan bagaimana ketika anak perempuan itu dihitannya waktu masih kecil, berbeda dengan anak laki-laki yang mungkin nunggu hitannya nanti. Ya, saya membukanya dengan itu setelah yang pasti setelah dengan proses kesehatan yang lain-lain yang memang menjadi syarat bagi balita. Kemudian juga bagaimana saya pada 0 sampai 1 tahun, kemudian setelah itu 1 tahun sampai 2 tahun, di mana tahun kedua itu banyak sekali mulai permasalahan yang timbul. Nah, permasalahan apa? Permasalahan emosi anak dan lain-lain. Coba untuk mengenalkan emosi anak waktu kecil, mencoba mengenalkan tips atau trik saya untuk mengenalkan bacaan kepada anak, mengenalkan bagaimana mengajari dia mengaji, dan akhirnya anak saya juga saya ceritakan proses bagaimana anak saya bisa menyelesaikan bacaan Qur'annya sebelum masuk SD. Kemudian ketika masuk sekolah ada lagi permasalahan. Saya ceritakan kisah-kisah itu untuk bisa diambilkan hikmah. Karena gini Pacar, kenapa saya tuliskan? Ketika waktu SD banyak yang nanya gitu. Bunda, gimana sih kok anaknya bisa begitu gitu? Bunda kok bisa begini? Saya pikir kenapa nggak saya tuliskan saja gitu ya, 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 ya. agar bisa menjadi apa Pelajaran. minimal apa ya insight bagi orang lain lah ya. Bisa mengasuh anaknya seperti itu, walaupun mungkin tidak 100% akan sama. Kemudian sampai kepada tahap bagaimana saya menyatukan sampai bentuk menjadi benang. Saya anggap sebagai benang di akhir ya, di bab terakhir itu bagaimana bisa merajutnya. Kebetulan saya perajut juga. Oh, Perajut. iya, ya. Jadi ini benar-benar benang rajutan gitu, benang rajutan. Masya Allah. Saya merajut karena saya hobi gitu. Saya hobi kadang kalau lagi cari mood boosternya ya dengan merajut. Kemarin saya pikir ini semua potensi yang ada di anak itu ibarat benang yang saya bisa tarik ya, terus saya ikat pelan-pelan dan akhirnya membentukkan sebuah sesuatu yang yaitu atas kehendak Allah, atas izin Allah. Potensi dia dari sesuatu itu muncul pada saat mulai dia merasa enjoy. Jadi tidak dari awal misalnya dari TK atau apa saya gebor-gebor enggak gitu. Tapi dia muncul ketika dia merasa nyaman dan merasa nyamannya itu ketika dia mulai sudah masuk tahapan sekolah dasar. Pada saat dia mulai nyaman, potensi itu muncul dengan sendirinya. Hanya saat memilihnya dia bingung gitu. Aku tuh nanti mau jadi apa gitu itu proses pembelajarannya. Kayaknya di awal prolog saya adalah pembukanya adalah bagaimana ketika dia menanyakan aku nanti besar jadi apa ya Bu. Nah, itu isi bukunya dan mudah-mudahan ini sesuatu yang sangat membuat saya itu apa ya yang sangat membuat kadang pada saat nulis ini itu menangis itu yaitu Pak pada saat terakhir di mana semua impian doa-doa dia itu banyak sekali yang dijawab oleh Allah gitu. Jadi saya kadang ngiri juga gitu dengan apa yang dia catat dan ternyata itu terwujudkan gitu. Terwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang memang secara ringan saja. Dan saya lampirkan juga bagaimana doa-doa dia ketika dia menginginkan agar dia diterima di sekolah, agar dia bisa ya ada hal-hal yang kecil lah ya bagi kita. Ya cuma kayak gitu aja diminta, tapi ternyata memang Allah wujudkan. Apalagi kalau kita meminta dengan serius ya tuh, dengan ikhtiar. Kemudian proses pembuatan buku ini. Pembuatan buku ini awalnya saya dari kelas ya, kelas menulis. Ya ini karena efek pandemi juga ini ya Bapak Ibu semuanya. Ternyata pada saat pandemi itu saya yang biasa keluar mengajar, saya kebetulan juga mengajar
ibu-ibu mengaji gitu, atau di kegiatan karena saya aktif juga di PKK di kelurahan. Kemudian akhirnya berhenti gitu ya secara offline. Apa ya yang bisa saya lakukan? Ternyata ketika saya buka Facebook, saya berteman dengan Bu Ida. Bu Ida ini istrinya Pak Cahyadi ya, semua Bapak yang hadir, menawarkan untuk mengikuti Jejak Cinta Ananda. Nah, dari situlah saya mencoba belajar menulis. Ketika belajar menulis, terus ada, ini tidak menghasilkan buku. Kalau menghasilkan buku, ikut kelas yang ini. Saya ikut saja. Mak punya karya. Dan Mak punya karya inilah kemudian menghasilkan buku saya ini. Bagaimana prosesnya? Masya Allah, ternyata yang namanya membuat buku itu, saya jadi merasa sedih gitu ya, belajar untuk menghargai buku-buku yang ada. Ternyata proses membuat buku itu benar-benar menguras semuanya dan penuh dengan suka duka gitu, suka duka. Jadi kayaknya sayang kalau tidak dibaca satu persatu dan juga tidak coba diambil hikmah dari setiap buku yang kita punyai. Ini jadi saya terpahok sendiri juga Pak Ca, banyak buku yang ada di lemari tapi belum saya habiskan. Jadi ini juga sebenarnya doa mungkin ya Pak Cah ya, doa ketika karena kita sering pindah-pindah, buku itu kan bawa-bawa terus tuh. Nah, lemari-lemari itu pasang-pasang. Yang sering masang itu biasanya Pak Suhadi, suami saya. Beresin, beresin. Terus katanya gini, suatu saat di lemari ini ada buku yang tulisannya Linda Sri Utari. Masya Allah. Luar biasa. Terkabul doanya. Masya Allah. Doanya, selain skripsi ya, kalau skripsi kan jelas ada. Utari katanya. Ya Luar Allah, biasa. itu nggak kepikir Pak, kayaknya enggak. Tapi begitu ikut kelas ini benar-benar terima kasih sekali kepada Pak Ca. Ternyata prosesnya itu benar-benar membuat saya tersemangati juga, dukungan dari suami juga itu membuat saya semakin bersemangat. Jadi komitmen ya, saya ikutin semua apa yang diajarkan oleh Pak Ca tentang komitmen. Walaupun Pak outline-nya nggak semua saya selesaikan ya Pak ya, saya laporan nih. Dari 8 bab saya 6 bab saya selesaikan karena udah kelebihan. Kalau saya selesaikan 8 bab kayaknya akan terlalu panjang. Ya, itu saja dan juga proses bagaimana pengeditan, bagaimana kemudian belajar untuk bertemu dengan penerbitan gitu. Itu sesuatu yang luar biasa, berbeda sekali dengan apa yang saya bayangkan dan saya sangat menghargai semua para penulis yang ada di Indonesia, terutama para emak-emak yang punya kegiatan yang seabrek-abrek. Satu tipsnya yang dari Pak Ca, bahwa kalaupun tidak punya ide menulis, sesungguhnya itu adalah ide gitu. Jadi pada saat kita nggak punya ide menulis, ternyata itu bisa menjadi ide. Dan komitmen terhadap waktu. Nah, waktu itu saya mengalokasikan setelah subuh dan sebelum tidur. Jadi saya menulis setelah subuh, laptop anak saya diserahkan ke saya karena lagi daring. Ini jatahnya Bunda kalau malam sampai dengan jam 7 pagi. Karena jam 7 pagi dia sudah mulai daring. Gitu. Jadi Masya Allah dia juga mendukung sekali tentang kisah-kisah yang dituliskan karena izin dari Neng kecil juga memilih foto-foto yang saya kirim untuk jadi bahan referensi untuk menulis juga. Insya Allah semuanya adalah karena izin dari Allah Subhanahu Wa Taala hingga terselesaikannya begini. Dan kalaupun ada kekurangan pastinya banyak. Dan saya mengatakan bahwa saya sesungguhnya belum puas dengan hasil yang pertama ini. Karena bagi saya pasti akan banyak sekali peningkatan-peningkatan yang bisa saya kerjakan dan sampai sekarang saya terus belajar dengan Paca, dengan Bunda, dengan para mentor yang lain untuk terus bisa mencoba menuliskan kebaikan-kebaikan yang ada, baik yang ada di diri maupun di lingkungan dan juga di sekitar kita semuanya. Terima kasih Paca, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Linda ya, Masya Allah. Jadi bukunya ini kalau dilihat dari segi anatomi satu buku, dia sudah sangat komplit ya. Sejak ini di bagian depan ini, teman-teman boleh melihat ini inspirasi bagi sahabat sekalian yang akan membuat buku nanti ya. Sebentar, saya tampakin biar lebih jelas lagi.
Tunggu. Oke, ya. Nah, jadi sahabat sekalian ini ya. Ini ada setelah nama penulis Linda Sriutari, kemudian di bawahnya itu ini namanya endorsement ya. Jadi di halaman paling depan ini sudah ada endorsement dari Bunda Eli Farida, istri Wali Kota Depok. Ini endorsement pertama. Terus kemudian di bagian belakang buku cover, back covernya itu yang di atas ini namanya blurb. Ini yang sering saya ceritakan, inilah blurb. Jadi blurb itu kalimat-kalimat yang kita sampaikan kepada calon pembaca, karena waktu di toko buku ini masih bersampul plastik, nggak bisa dibuka kan. Lalu kalau orang baca, Linda Sriutari, Benang Cinta untuk Ananda, ini apa ya? Lalu dia baca ini sebagai penjelas. Nah ini blurb yang kurang lebih 100 kata, maksimal 150, tapi kalau di kelas saya selalu menyarankan 100 kata maksimal. Kemudian setelah itu ditambah dengan ada 3 endorsement. Jadi endorsementnya ada banyak, ada yang di depan, terus kemudian 3 di bagian belakang. Ini dari namanya Cahyadita Karyawan, ini siapa nih Mbak Linda? Terus kemudian ada Dewi Yulia, kemudian ada Taufik Almiftah. Lalu kemudian di bagian depan, di bagian dalamnya ini juga masih ada kata pengantar, ya. Terus beberapa tokoh juga yang memberikan pengantar. Jadi dari pengantarnya tokoh yang di dalam itu bisa diambil 1 atau 2 kalimat untuk ditampilkan sebagai blurb di bagian belakang. Sebagiannya ini kalau tokoh yang paling tokoh kita utamakan di bagian yang paling depan seperti ini. Ya, seperti ini ya. Selamat untuk Mbak Linda. Ini ISBN sebagaimana ketentuan. Jadi komplit kalau untuk ukuran sebuah buku ya, semuanya sudah dicantumkan, termasuk daftar pustaka ada di bagian belakang, kemudian bio narasi, termasuk pemeran utama dari buku ini. Nah, ini ya pemeran utamanya. Ini Pak Suwardi, Pak Ayah Suwardi ya. Kemudian Mbak Konita yang diceritakan si Neng kecil, kemudian Bunda Linda penulisnya dan Habibi. Ini terlibat semuanya nih ya. Konitanya diceritakan, kemudian Habibinya membuatkan cover, Bu Lindanya nulis, Pak Suwadinya mendoakan. Wah, keren banget ya, satu keluarga. Baik, terima kasih Mbak Linda atas inspirasinya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semuanya, terutama para ibu ya, yang belum menulis buku. Minimal sepanjang umur hidup kita, tulislah minimal 1 buku ya, untuk hadiah kehidupan kita sendiri. Baik, kemudian yang kedua kita akan berikan waktu kepada Mbak Yuli Rohyami. Beliau menulis buku judulnya Menanti Pelangi. Nah, gitu ya. Ini covernya. Dan Mbak Yuli ini Masya Allah ya, beliau baru saja menyelesaikan isolasi mandiri. Baru saja dinyatakan negatif setelah beberapa waktu positif. Dan Alhamdulillah kemarin pada saat kita gladi resik, beliau baru menerima hasil, beliau sudah negatif. Alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan sehat selalu dan bisa lebih banyak lagi menginspirasi kita semuanya. Monggo Mbak Yuli, dipersilakan 15 menit ke depan. Mangga. Baik Pak Cah, terima kasih. Terima kasih Pak Cah sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, para emak peserta EPK yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa dalam acara lonceng buku. Masya Allah, nikmat Allah yang sangat luar biasa. Allah melimpahkan banyak sekali nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang pertama saya mengucapkan rasa syukur yang tidak terkira. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya bisa meloncengkan buku yang sudah lama. Tentu saja buku ini kita nantikan kelahirannya ya, Masya Allah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya buku ini atas bimbingan Allah dan terlebih atas bimbingan Pak Cah yang telah membersamai kami dalam penulisan buku ini. Masya Allah, dengan penuh kesabaran Pak Cah beserta Bu Ida selaku komentor dan juga Kak Hamda dan juga teman-teman emak punya karya yang Masya Allah senantiasa memberikan motivasi kepada kami, kepada kita semua ketika semangat itu mulai melemah ya, senantiasa kita saling membangkitkan motivasi untuk menulis buku.
Bapak Ibu, para emak, Pak Cah yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yuli Rohyami. Saya lahir di Bantul 16 Juli 1980. Masya Allah ya, Wah, ini pas menjadi ini ulang tahun saya yang ulang tahun ya, Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah Pak Cah ya. Sedianya buku ini ingin saya persembahkan sebagai kado hari lahir anak saya yang ke-12 dan juga sekaligus sebagai kado pernikahan saya yang ke-15 ya. Alhamdulillah, semoga ini juga bisa menjadi kado bagi kita semua. Amin. Aktivitas saya selain menjadi emak dari seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang kini berusia 8 tahun, saat ini saya mendapat amanah untuk mengajar di program studi D3 Analisis Kimia, jurusan Kimia FMIPA Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Saya tinggal di Bantul, satu daerah dengan Pak Cah ya. Mohon maaf Pak Cah ini belum bisa bersilaturahmi mengantar buku, mohon maaf sekali. Alhamdulillah Bapak, Ibu, para emak yang Masya Allah ya, sangat luar biasa bisa hadir di sini. Buku ini sesungguhnya menjadi buku yang keempat ya, buku solo yang keempat. Namun Masya Allah buku ini berbeda dan unik dari buku-buku saya sebelumnya, karena buku saya sebelumnya itu semuanya bertemakan kimia ya. Dan buku ini Masya Allah berisikan kisah perjalanan ya, penantian saya dan suami untuk menanti lahirnya buah hati di tengah-tengah pernikahan kami. Meskipun kami mungkin tidak terlalu seheroik ya teman-teman yang lain, bahkan di antara mereka ada yang sampai hari ini masih terus berjuang tanpa pernah lelah, tak henti-hentinya mereka berdoa dan terus berharap. Namun sampai saat ini ada di antara para sahabat, teman-teman sekalian yang sampai hari ini belum mendapatkan karunia Allah yang sangat luar biasa. Saya yang menanti hanya 3 tahun, tetapi bagi pernikahan kami yang sudah di usia yang cukup matang itu, ini menjadi satu hal yang sangat meresahkan. Apalagi ketika melihat ketika kita menyadari sebuah kenyataan ada masalah di antara kita yang secara medis kita tentu harus memilih sebuah pilihan yang tentu saja pilihan itu tidak mudah. Perjuangan ketika kami menanti lahirnya buah hati dengan penuh kerinduan, sama halnya ketika kita merindukan hadirnya pelangi di tengah-tengah gerimis dan rintik hujan. Dan alhamdulillah karunia Allah yang sangat luar biasa. Justru di saat mungkin kita mulai sedikit melupakan mimpi kita, memasrahkan seluruh harapan kita, Allah memberikan satu anugerah yang sangat luar biasa. Justru di saat yang tidak pernah disangka dan diduga, saat saya sedang ditugaskan untuk melanjutkan belajar, justru Allah memberikan satu pertanda yang sangat luar biasa. Tentu saja rasa bahagia itu diiringi dengan mungkin kekonyolan, hal-hal yang kadang-kala tidak masuk akal, yang barangkali juga dialami oleh para emak yang tengah hamil muda. Nah, alhamdulillah kisah itu menjadi satu kenangan yang menurut anak-anak itu menjadi satu cerita yang menyenangkan. Mengapa buku ini menjadi satu tema yang sangat berarti bagi kami? Karena ternyata ketika kita menyediakan buku-buku cerita di rumah, ketika kita bercerita, ternyata anak-anak itu lebih antusias mendengarkan kisah tentang dirinya, kisah tentang emaknya, dan bagaimana perjalanan hidupnya. Dan Masya Allah, ini menjadi satu nilai, sekaligus satu cara untuk menanamkan pendidikan karakter kepada anak-anak. Dan alhamdulillah di dalam buku ini juga dikisahkan bagaimana kisah yang sangat menegangkan ya ketika proses persalinan hingga merasakan betapa bahagianya menjadi seorang ibu. Namun di tengah-tengah ya hadirnya buah hati yang telah lama kita nantikan, justru Allah menguji kita. Justru di saat kita tengah merayakan bahagianya perayaan akikah, justru di saat itulah anak saya harus dirawat di rumah sakit karena
mengalami apa namanya kadar bilirubin yang cukup tinggi. Ya alhamdulillah bisa melewatinya. Mama, bapak-bapak, Pak Cah yang saya hormati, buku ini juga mengisahkan ya pernak-pernik kisah pengasuhan masa kanak-kanak ya anak saya yang sangat luar biasa, penuh dengan canda, tawa, kebersamaan, dan di situ juga dituliskan ya tentang kisah-kisah yang menegangkan, menakutkan gitu, yang akan menjadi catatan yang sangat berharga bagi kami ya, dan mudah-mudahan pengalaman itu bisa menjadi satu pelajaran berharga bahwa kita sebagai orang tua kadangkala kita tidak bisa menjadi orang tua yang sempurna ya. Apa yang tidak sempurna dari diri kita bisa jadi menjadi hutang pengasuhan atau justru menjadi pelajaran berharga untuk kita terus belajar. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam buku ini alhamdulillah sangat luar biasa sekali ya, meskipun buku ini mungkin buku yang paling ringan di antara buku-buku saya, tetapi dalam penulisan buku ini Masya Allah berbeda dari buku-buku sebelumnya yang isinya sesuatu yang ilmiah. Buku ini ditulis dengan mengolah seluruh rasa. Ketika saya dipertemukan di kelas Jejak Cinta Ananda, Masya Allah bersama Bu Ida ya, bagaimana kita menuliskan sebuah perjalanan kebersamaan cinta bersama Ananda. Masya Allah, penulisan buku ini betul-betul merefleksikan sebuah rasa cinta, pengorbanan, sebuah kepasrahan yang saling bercampur aduk. Dan tentu saja kadangkala ketika kita menulis, kadang kita terhenti dan terus merenung sambil mengenang kisah-kisah yang begitu berharga, sehingga kadangkala Pak Cah ketika menulis jumlah karakternya tidak bertambah. Nah, inilah yang kadang membuat satu situasi yang menyedihkan, apalagi teman-teman di grup, wah Masya Allah bertambah 10.000 karakter. Tapi Masya Allah dengan adanya Emak Punya Karya ini, kita menjadi semakin termotivasi. Kadangkala di saat kita tengah menemui sekat-sekat begitu ya, dinding-dinding yang akan membatasi ruang gerak kita, ruang berpikir kita, bagaimana kita bisa menuangkan segala rasa dengan proses yang ada di Emak Punya Karya ini betul-betul sangat membantu saya untuk bisa keluar dari kesulitan-kesulitan dan hambatan ketika saya harus menulis di dalam buku ini. Masya Allah, jazakumullah khairan katsira Pak Cah, Bu Ida, Mbak Hamda, dan juga teman-teman semua, dan juga para sahabat, terlebih suami dan anak-anak yang memberikan support yang sangat luar biasa. Satu hal yang kadang ketika kita harus tuliskan, kita butuh diskusi, dialog dengan anak-anak. Bahkan kisah-kisah yang tertulis di dalam buku ini, ketika ada penambahan tulisan, ada beberapa bagian, selalu kita diskusikan dengan anak-anak ya. Dan Masya Allah ya, hadirnya buku ini memberi arti ya, terutama bagi si boy yang saya tuliskan di dalam buku ini. Dan alhamdulillah berkat bimbingan Pak Cah dan kebersamaan di kelas Emak Punya Karya ini, tepat di hari ke-25, mohon maaf Pak Cah, mundur 20 hari komitmen saya. Dan di saat itulah, di suatu sore di bawah langit kelabu, saat itu pula pelangi hadir di tengah-tengah kebersamaan kami. Kami keluar melihat, menatap pelangi, mengejar pelangi bersama dengan anak-anak, dan qadarullah pada saat itu kami bertiga bersama-sama berlindung di bawah payung kelabu. Masya Allah, ini menjadi satu kenangan yang sangat berharga. Kami pun berlari mengejar arah pelangi, dan Masya Allah buku ini bisa terlahir di saat yang Allah jadikan hari-hari menulis buku ini menjadi hari-hari yang penuh dengan warna-warni pelangi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Cah dan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan meskipun buku ini karya yang sederhana, tetapi insya Allah karya ini akan menjadi sebuah prasasti yang abadi untuk mengabadikan sebuah cinta
dan kebersamaan bersama Ananda. Demikian sedikit kisah tentang buku ini dan bagaimana penulisan buku ini. Mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila banyak hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya, luar biasa Mbak Yuli. Kisahnya mengejar pelangi, makanya beliau waktu ngasih judul itu harus pakai pelangi kata Mbak Yuli ya kepada saya karena itu ada momentumnya melihat pelangi itu. Ya udah menanti pelangi akhirnya kita setujui judulnya itu ya. Masya Allah, dan ternyata berkaitan dengan fenomena. Dan sebagaimana tadi bukunya Mbak Linda, di bukunya Mbak Yuli Rohyamini juga di bagian depannya ini ada endorsement ya. Kali ini dari Bu Ida Nurlaila, endorsementnya ditaruh di bagian paling depan, kemudian yang di belakang ini ada Ibu Pi Hasniwati, kemudian Bu Rohma Yulika, Bu Tiana Nunung Bintari. Ini meskipun lokal Bantul orangnya, tapi ini nasional semua nih ya. Bu Pi Hasniwati ini psikolog dan konselor keluarga, levelnya juga nasional. Kemudian Bu Rohma Yulika, beliau ini seorang narasumber seminar tokoh odol nasional ya, dan berbagai forum nasional beliau ikuti. Bu Tiana Nunung Bintari ini juga seorang mentor di bidang edukasi, di bidang parenting, juga nasional karena punya kelas-kelas online yang digelar secara nasional. Jadi meskipun orangnya tinggal di Bantul karena sesuai tempat tinggalnya Mbak Yuli, tinggal di Bantul, tapi yang dipilih ngasih endorse ini orang-orang nasional semuanya. Masya Allah ya, ini bagian dari cara untuk membuat supaya buku ini lebih bisa mudah diterima oleh publik gitu. Selamat Mbak Yuli, insya Allah bukunya sangat menginspirasi dan bisa menjadi pelajaran untuk semua pembaca. Baik, kemudian yang ketiga, 15 menit berikutnya, waktu saya berikan kepada Mbak Ayu Mulyati. Beliau menulis buku judulnya Bahagia Menemani Akila. Ini temanya juga tema tentang pengasuhan Ananda ya, Akila ini. Dan buku ini tebalnya total 130 sampai akhir ya. Jadi makanya lebih tipis kalau dibandingkan dengan teman-teman dua yang lainnya. Ini 130 halaman. Yang lainnya tadi di atas 200 halaman semuanya. Baik, tapi meskipun 130 halaman, isinya juga isi yang sangat bermakna untuk kita semuanya. Selamat Mbak Ayu dan dipersilakan 15 menit ke depan untuk mempresentasikannya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ayu sebentar, itu kayaknya dua device ya? Pakai dua device, dimatikan salah satu. Dimatikan salah satu. Ya, suaranya biar tidak. Oke, silakan Mbak. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan hari ini kami meluncing buku Bahagia Menemani Akila. Perkenalkan, saya nama Ayu Mulyati, tempat tanggal lahir di Ampenan 29 Agustus 1981. Saya anak kedua dari 6 bersaudara. Sekarang menikah dengan suami Gunawan SPD MPD dan Ananda baru 1 orang, jadi menulisnya sehingga judulnya Bahagia Menemani Akila. Jadi Akila Rizky Hairunisa saat ini insya Allah berumur 11 tahun. Jadi alhamdulillah buku ini merupakan perjalanan 3 generasi yang mungkin Pak Cah di situ. Dari ibu sebagai inspirasi, kemudian perjalanan saya dalam menempuh pendidikan, kemudian menjadi ASN, kemudian berumah tangga, dan nantinya kisah Akila di beberapa bab akhir. Bertemu dengan kelas Emak Punya Karya ini berawal di tahun 2020 sebenarnya, seperti tadi Mak Yuli dan Mak Linda gitu ya. Jadi sudah melalui kelas Jejak Cinta Ananda di bulan Agustus tahun 2020. Jadi hampir 1 tahun perayaan di kelas Jejak Cinta Ananda 4 ya. Jadi di sana dibimbing juga oleh Ibu Ida Nurlaila. Kami menabung naskah gitu ya, bagaimana pengasuhan Ananda dan
melihat jejak tadi ada yang menerbitkan buku, oh harus naik ke kelas selanjutnya gitu ya, kelas Emak Punya Karya. Jadi kelas Emak Punya Karya ini di batch 4 ini di 5 Februari 2021 kami mengikuti kelasnya, dan sebenarnya kalau bercerita tadi cepat ya yang kita menyusun outline dan melaporkan perkembangan menulis. Tapi mungkin nanti dilihat saya punya latar belakang pekerjaan di BPKAD Provinsi NTB, di mana di sana lembur Pak ya. Ya, ya, ya. Jadi pekerjaannya banyak menyita waktu, sehingga buku itu yang seharusnya saya merencanakan dari Maret tertunda April, dan selanjutnya akhirnya seperti menantikan kelahiran bayi pertama, akhirnya lahir di bulan Juni gitu ya. Jadi tema dari buku saya adalah qanaah. Kenapa memilih qanaah sebagai tema dalam tulisan ini? Karena kami di NTB di tahun 2018, terutama di Pulau Lombok, juga mengalami peristiwa cukup besar ya, gempa bumi. Ya, ya. Mungkin teman-teman mengingat peristiwa itu, jadi itulah sumber inspirasi juga bersyukur dan bersabar. Di tahun 2020 hingga 2021, maaf agak jadi menghadapi pandemi juga gitu ya. Bersyukur dan bersabar ini menjadi inti perjalanan hidup kami gitu ya. Jadi dari kisah ibu di bab awal, kemudian kisah saya, dan nantinya kisah Ananda. Ada beberapa kisah juga di dalam buku tersebut yang tentang perjalanan adik gitu memiliki anak. Jadi sebenarnya banyak ide yang ingin dituangkan ya, tapi saya seperti terkejar waktu gitu untuk menyelesaikan agar segera lahir anak pertama ini gitu ya. Iya, iya, iya. Ya, jadi alhamdulillah di perjalanan ke menyerahkan outline kemudian naskah, dan sempat ada yang saya rasakan itu, apakah buku ini akan menginspirasi orang lain gitu. Jadi sempat seperti mandek. Saya berpikir mungkin kira-kira pada saat itu bulan Ramadan, jangan sampai buku ini tidak memberikan inspirasi gitu ya. Ada ketakutan seperti itu, tapi bismillah, insya Allah karena niatnya tadi kita memberikan jejak cinta Ananda ya. Jadi seperti memberikan estafet kebaikan gitu untuk Ananda, yang nantinya di ujung akhir bab itu saya berharap cita-cita Ananda mendapat doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ingin jadi dokter yang hafizah. Mungkin di sini jika melihat NTB, mungkin Pak Cahya ada beberapa hal yang ingin saya dobrak juga dalam tulisan saya tentang pernikahan dini. Di daerah kami itu masih kecil sudah menikah gitu ya. Ada, sedangkan di latar belakang saya dari ibu, beliau menikah di usia 25 tahun, itu pun sudah ketika tahun 78 gitu ya. Jadi sebenarnya sudah di usia matang. Kemudian saya pun menikah di usia 28 tahun. Jadi sebenarnya mungkin anak-anak gitu ya yang di NTB butuh contoh. Ya.
butuh contoh yang dimana dia seperti apa sih profil yang ingin dia tiru gitu ya. Jadi saya berharap, mohon maaf saya berharap jadi dengan tulisan saya, usia pernikahan nanti lebih dewasa dan lebih menjadi keluarga yang kokoh gitu Pak Cahya. Karena pastinya kalau mereka usia pernikahan dini, pastinya mereka pijakan pernikahannya pasti tidak kuat gitu ya. Pasti latar belakangnya hanya keinginan duniawi gitu ya. Jadi pasti sebentar kalau kita membuka data gitu, kalau ada teman yang bekerja di pengadilan agama, angka pernikahan, kawin cerai misalnya seperti itu banyak di daerah kami. Jadi mungkin itu sedikit yang bisa kami bagi gitu ya. Jadi bahwa di usia yang matang pun kita akan bertemu jodoh gitu ya. Jadi perjalanan tidak sesingkat itu untuk memutuskan berumah tangga, kemudian tidak bisa mendidik anak-anak selanjutnya, misalnya seperti itu. Jadi saya berharap ada setitik pencerahan dari kisah saya dan keluarga, sehingga ada menjadi bahan motivasi adik-adik di kami, khususnya di MTB. Mungkin itu sedikit perjalanan menulis buku dan latar belakang untuk tema dari buku Qanaah dalam Kehidupan. Sehingga akhirnya memilih judul Bahagia Menemani Akila, karena endingnya nanti berharap Akila menjadi anak yang berhasil, kemudian bermanfaat. Mungkin demikian Pak Cah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Mbak Ayu Mulyati. Beliau tinggalnya di Lombok ya, yang terkenal dengan apa? Pelecing kangkung ya Mbak ya. Sama ayam 1000 masjid. 1000 masjid, iya. Ternyata Akila ini sudah punya cita-cita ya, ingin jadi dokter yang hafidhoh, Masya Allah ya. Ini cita-cita yang sangat mulia, kita doakan bersama, mudah-mudahan cita-citanya Akila ini menjadi kenyataan ya, kelak akan menjadi dokter yang hafidhoh. Dan kalau di Jogja ada jalur hafidhoh Quran untuk daftar secara kuliah gratis di UII itu ya Mbak. Ayu nanti. Akila ada ikut di Zoom ini juga. Oh, ya. Akila ikut juga ya. Akila ya, ada Akila. Nanti daftarnya di UII kalau ingin pendidikan gratis ya dengan berbekal hafidhoh ya. Itu mudah-mudahan sukses nanti Akila. Amin. Oke, terima kasih untuk ketiganya. Masya Allah ya, tiga-tiganya sangat inspiratif. Tiga-tiganya telah berhasil ya melewati berbagai macam tantangan dan kendala, karena kalau Mbak Ayu tipe pekerjaannya banyak lemburnya gitu ya, jadi sampai rumah sudah capek sehingga tidak lagi bisa leluasa menulis baik, tapi ternyata semuanya tetap bisa dikerjakan dan bisa berhasil menjadi buku yang keren-keren. Nah, di kolom chat sudah ada yang nanya ini ya, saya sampaikan ke teman-teman. Pertama, sebentar, ini dari Bude Ruri Ainia. Ini pertanyaan ditujukan kepada Mbak Yuli dulu ya, nggak apa-apa, saya sampaikan ke Mbak Yuli dulu. Bagaimana perbedaan menulis buku ini, buku yang barusan disampaikan ya, dibanding dengan buku-buku sebelumnya yang tadi kimia tadi Mbak ya. Apa yang dirasakan bedanya menulis buku pelajaran dengan menulis buku yang sifatnya harian, kegiatan bersama keluarga seperti ini? Apa bedanya? Boleh dijawab dulu, Mbak Yuli, mangga. Ya, baik Pak Cah. Baik, terima kasih pertanyaannya, Mak. Alhamdulillah dalam penulisan buku, apapun bukunya sebenarnya secara prinsip
sama ya, seperti yang diajarkan Pak Cah kepada kita semua, bahwa menulis buku itu yang pertama kita memang harus punya komitmen. Nah, komitmen itulah yang kita tuangkan di dalam outline dari buku yang akan kita tulis. Dan saya merasakan betul ada satu hal yang berbeda di dalam penulisan buku saya sebelumnya yang berbau ilmiah ya, tentang kimia, dan buku saya yang satu ini. Dari buku-buku kimia sebelumnya tentu saja ditulis dengan didasarkan telaah literatur, didasarkan pengalaman gitu ya, ataupun hasil-hasil penelitian. Sedangkan buku ini terlahir dari sebuah kisah nyata yang saya alami ya di dalam kehidupan saya. Satu pengalaman, satu perjalanan hidup yang luar biasa. Tentu saja tantangan terbesar adalah ketika kita mampu memadukan ya komitmen ketika kita menulis dengan rasa, dengan hati, dengan perasaan cinta, dan semua yang ada di dalam hati ini semuanya bercampur aduk. Kadangkala selama menulis buku ini ada satu kisah-kisah yang begitu membahagiakan, sangat ini ya, sulit untuk dilupakan. Kenangan-kenangan indah bersama pasangan, kenangan-kenangan indah bersama anak, penantian yang sangat luar biasa menjadi satu kenangan yang menyenangkan. Kita akan mudah mengalirkan sebuah alur cerita. Namun ketika kita ini ya menuliskan sebuah kisah yang mungkin bagi kita menjadi satu hal yang begitu luar biasa, menjadi perjalanan hidup kita yang begitu berharga, perjuangan, terutama ketika kami merasa gamang untuk memulai program Promil ya. Ada satu keraguan, ada satu harapan, ada satu ketakutan untuk melangkah. Ini di dalam hati ini ya berkecamuk ya. Dari mana kita harus memulai untuk menuliskan, sedangkan hati kita itu turut nangis ya, mengenang masa-masa penuh perjuangan, betapa ya Allah, anak itu anugerah yang sangat luar biasa. Allah memudahkan kita jalan dengan penantian yang mungkin tidak terlalu panjang, mengenang saat-saat kita sampai tidak memiliki apa-apa untuk bisa berjuang memiliki anak, mengenang saat kita menangis, memohon supaya Allah memberikan sebuah kepercayaan. Dan Masya Allah, ketika kita merasakan sebuah proses perjalanan yang sangat luar biasa, kadang kita terhenti di dalam menulis, kadang nggak sadar air mata ini meleleh, dan kadang sulit untuk melanjutkan apa yang sebenarnya ingin kita tulis. Dan itulah mungkin bedanya ya ketika kita menulis buku yang ilmiah, yang Kalau nulis buku kimia nggak pakai nangis, Mbak ya? ya Pak Jah. Oke, jadi itu Bude Ruri Ainia, kalau nulis buku pelajaran itu nggak pakai nangis. Itu bedanya. Kalau menulis buku tentang keluarga ini ditulis dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh rasa gitu ya. Seperti Bude Ruri nulis tentang keluarganya ya, berhenti nangis-nangis juga sama ya, Bude ya. Oke, terus ini ada 2 pertanyaan yang ditujukan juga tapi atas nama ya Mbak Ayu. Untuk Mbak Ayu nih sama pertanyaannya dua-duanya. Satu dari Mbak Hasinah Martini, bagaimana membagi waktu di sela-sela kesibukan sebagai ASN ya, yang sangat tadi sampai lembur-lembur tadi. Terus yang kedua mirip ya, dari Mbak Rike kepada Mbak Ayu juga, tips bagaimana cara mengatasi kesulitan menulis di limit waktu dan kondisi seperti yang Mbak Ayu alami. Jadi intinya sama, karena ASN tadi dan Mbak Ayu sudah menceritakan sering lembur-lembur gitu ya. Nah, terus tapi toh nyatanya tetap berhasil membuat buku meskipun agak molor. Apa tipsnya? Mangga Mbak Ayu. Alhamdulillah, jadi tipsnya mungkin komitmen diri ya. Jadi Pak Cah memaksa kami di kelas Emak Punya Karya untuk punya komitmen diri, mengatur jadwal. Jadi saya berkomitmen 4 jam sehari menulis di jadwal waktu, di mana saya mengambil waktu 16.30 sampai 18.
di situ jeda waktu yang kalau tidak ada lembur. Tapi kalau ada lembur, saya mengambil waktu juga di jam 21 sampai jam 23. Jadi saya pernah mengetik sambil terpejam matanya. Ya, jadi ngantuk, tulisan yang pingin ditulis banyak, tapi mata sudah enggak kompromi. Jadi mata terpejam, tangan masih mengetik gitu. Jadi saya mengalami hal-hal itu. Mungkin itu, jadi komitmen diri, mungkin lebih kepada disiplin. Iya. Komitmen diri. Gitu. Komitmen itu ya kuncinya, saya kira memang, karena saya kira kalau kita mau bikin alasan, semua dari kita akan punya alasan gitu ya. Alasan sibuk, alasan nggak punya waktu, alasan ngurus anak. Pokoknya kalau kita membiarkan diri kita itu punya alasan dan menerima, wah itu semuanya alasan masuk akal semuanya gitu ya, sehingga akhirnya nggak jadi buat buku. Oke, terima kasih Mbak Ayu tipsnya. Saya kira ini penting untuk kita disiplin ya, bagi semua Bapak Ibu yang ingin menulis buku, saya kira itu kuncinya. Terus pertanyaan berikutnya ini untuk Mbak Linda ya. Jadi bagaimana rasanya bisa melahirkan buku? Ditanya rasanya sama Mbak Rifwanti, ini beliau senior kita ya, beliau sudah punya 3 buku nih, luar biasa. Mau ditunggu buku-buku berikutnya nih Mbak Rifwanti. Jadi gimana rasanya melahirkan buku, Mbak Linda? Terus mana yang deg-degan, menanti kelahiran buku atau panggilan pimpinan di kantor? Gimana Mbak Linda? Ya, terima kasih. Mbak Rifwanti bisa aja gitu nanyanya. Padahal juga merasakan ya kemarin bagaimana deg-degannya waktu melahirkan. Sebenarnya waktu mau melahirkannya itu tuh yang bikin kontraksi ya. Waktu proses editingnya ya, proses editing harus ngoreksi ulang lagi, itu yang bikin lebih banyak ya, kalau saya memberatkan itu kayak kontraksinya lah gitu ya. Tapi ketika sudah masuk penerbitan mau lahir itu udah ya lega gitu. Ketika udah lahir, udah ketika penerbit menyampaikan sudah cetak kok gitu, wah udah kayak udah dibilangin udah pembukaan 10 gitu. Itu lega gitu. Deg-degannya ya pasti deg-degannya tadi ya sama. Kalau dipanggil pimpinan, saya udah lupa dipanggil pimpinan. Mungkin yang jawab nanti Mak Julian, Mama Ayu. Kalau saya mungkin dipanggil suami. Bos saya suami. Ya, dan jadi itu. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Ribu. Oke. Jadi ada nano-nano rasanya ya, deg-degannya, berharapnya gitu ya, konstruksi. Masya Allah gitu. Dan alhamdulillah lah lahir ya buku perdana. Kalau Mbak Ayu sebetulnya sudah punya buku antologi sebelumnya ya, Mbak Ayu. Kemudian ini buku single yang pertama. Antologinya itu lagi mengikuti kelas JCA, jadi seperti dapat latihan langsung gitu. Oh iya. Jejak Cinta Ananda puisi ya, di itu ya antologinya. Cerpen. Cerpen. Kisah kasih ibu di masa pandemi. Jadi iya. perayaan Hari Ibu di akhir 2020 dari PD Salimah Kota Mataram. Oh iya, alhamdulillah. Jadi punya pengalaman akhirnya. Baik, pertanyaan terakhir ini, tapi ini bertanyanya ke saya nih dari Mbak Yuyun, KPKNL Bandung. Untuk bisa sehebat Mbak ini, adakah kelas online-nya? Oke, sebentar. Saya ingin memanggil Mbak Inoi. Sudahkah hadir Mbak Inoi? Mbak Inoi? Hadir? Mana orangnya? Gak ada. Belum datang. Oke. Baik, nama kelasnya Emak Punya Karya ya Mbak Yuyun. Emak Punya Karya itu sekarang sudah batch yang ke-5, sekarang mulai pendaftaran batch yang ke-6. Bulan Juli ini pendaftaran untuk Emak Punya Karya batch yang ke-6. Dipersilakan kalau ingin mendaftar, nanti saya share di ini ya, kolom chat nomor untuk pendaftarannya. Sahabat sekalian bisa mendapatkan kelasnya dan informasinya dari admin, namanya Mbak Inoi. Sepertinya beliau belum hadir, tapi nanti bisa dikontak ya untuk daftar.
ada kelas juga yang untuk remaja. Kalau Bapak Ibu punya putra-putri yang ingin membuat buku, ada juga kelasnya untuk remaja. Jadi remaja punya karya ya. Remaja punya karya. Oke, ini saya tulis di kolom chat ini ya, namanya Mbak Inuoi. Nah, ini adminnya. Tuh, sudah saya tulis di kolom chat untuk pendaftaran kelas Mak punya karya. Ada Bapak punya karya ya. Ada remaja punya karya. Semuanya yang punya karya nih. Bapak, Emak, remaja. Oke, silakan nanti kalau mau ngontak ya. Remaja punya karya. Oke. Sip. Baik, terima kasih atas sharing yang luar biasa dari 3 emak hebat. Terima kasih Mbak Linda dengan karyanya. Ini sudah mau habis nih Mbak Linda, katanya kemarin cetakannya ya tinggal dikit yang tinggal sisa sedikit untuk dipasarkan. Terus ini Mbak Yuli juga mudah-mudahan ini segera semuanya habis ya dan segera cetak ulang. Terus berikutnya menyiapkan buku berikutnya gitu. Ini Mbak Rifwanti itu great ya. Jadi great mother. Great apa lagi Mbak Rifwanti? Great father. Great parents. Great parent. Nah, great parent. Terus apa lagi? Great father. Great father. Ya. Jadi serial great Mbak Rifwanti. Keren ya. Nanti begitu Mbak Linda, mangga benang-benang apa lagi yang mau dijahit ini sudah benang merah, besok benang biru gitu ya. Keren lah gitu ya. Terus Mbak Yuli mau menanti apa lagi selain pelangi? Ditunggu apa lagi gitu ya. Terus bahagia menemani Akila, ini bahagia menemani siapa lagi Mbak? Mbak Ayu, nanti cerita Akila kan bisa dilanjutkan ya. Disambung lagi ceritanya Akila. Bagaimana proses dia menjadi dokter hafidhoh. Sekarang ceritanya hafidhoh gitu. Ntar selesai hafidhoh, daftar di kampus yang dengan slot hafidhoh itu ya, yang kuliah gratis. Wah keren, insya Allah. Baik, 1 menit masing-masing kami berikan kesempatan kepada 3 emak kita untuk memberikan closing statement pada kesempatan kali ini. Pertama, saya sampaikan dulu kepada Mbak Ayu Mulyati, saya balik ya, Mbak Ayu Mulyati, maka 1 menit untuk closing statement. Bismillahirrahmanirrahim. Closing statement saya, bersyukur dan bersabar atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan. Jangan mengukur diri dengan kenikmatan yang orang lain miliki, tapi lihatlah segala nikmat Allah yang telah kita miliki selama ini. Insya Allah kita akan jadi manusia yang lebih bersyukur. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini beliau karena tadi temanya qanaah ya, jadi beliau berlatar belakang pernah gempa besar ya di NTB, kemudian sekarang kita sedang mengalami pandemi ya, bersyukur selalu ngelihat apa yang Allah telah berikan pada kita sehingga kita selalu nyaman hidup kita. Baik, terima kasih. 1 menit berikutnya Mbak Yuli Rohyami, maka closing statement-nya. Ya, terima kasih Kak Jah, luar biasa. Buku ini mungkin bukan sebuah karya yang istimewa. Buku ini hanyalah karya yang biasa saja dan sederhana. Tetapi buku ini bisa menjadi teramat istimewa ketika buku ini dihadiahkan kepada orang-orang yang merindukan pelita. Pelita yang akan memancarkan cahaya, yang tak akan pernah redup mengorbankan jiwa, menggelorakan cinta, mengukir kisah bersama Ananda. Teruslah mengejar pelangi mimpimu, walaupun gerimis datang di bawah payung kelabu. Bias pelangi kan setia menanti. Terima kasih. Mantap. Terima kasih Mbak Yuli Rohyami ya. Puitis dan suka menanti pelangi. Kita tunggu karya-karya berikutnya. Terakhir 1 menit ke depan Mbak Linda, maka dipersilakan. Ya, terima kasih Baca. Seperti yang dituliskan di buku ini bahwa setiap anak itu mempunyai keunikan tersendiri dan setiap dari kita mempunyai pilihan. Yang pasti dari kita juga memiliki harapan untuk keberhasilan dari anak-anak kita. Yang terbaik adalah saat dia bisa mendoakan kita jika kita tidak ada di dunia.
karena itu adalah kesuksesan yang hakiki pada proses pengasuhan. Usaha dan doa yang kuat akan menjadikan anak-anak kita maju bersama dengan potensi yang dia miliki, potensi positifnya. Terima kasih bagi yang sudah memiliki buku ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak Cah juga atas bimbingan. Oke, terima kasih Mbak Linda, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi ya sharing luar biasa dari ketiga emak hebat, dari Mbak Linda, dari Mbak Yuli, dari Mbak Ayu, ini juga dari Sabang sampai Merauke ya, telah berhimpun di kelas Emak Punya Karya dengan beragam latar belakang yang juga bermacam-macam gitu ya, dan seluruh emak ini kita harapkan dari Emak Punya Karya seluruhnya itu kita harapkan masing-masing memang memiliki buku minimalnya satu. Jadi satu kelas itu ya, kalau bisa lebih dari satu, wah hebat. Tapi minimalnya satu gitu. Jadi ini nanti kita harapkan emak-emak yang sudah pecah telur pada hari ini segera meneruskan karya-karya berikutnya. Ini yang sudah menunjukkan adalah Mak Rifwanti ya, dengan karya-karya grid-nya. Mana bukunya, Mak? Nggak dibawa, Mak Rifwanti. Terus ada Mak Sri, ini sudah mau buku kedua. Kemudian Mak Ruri, itu mau buku ketiga. Kemudian siapa lagi yang ada di sini? Mak Marlina, ditunggu buku keduanya. Ini Terus, Pak, mana? di balik layar. Balik layar, mana bukunya? Masih OTW, Pak. Buku kedua. Oke, itu Mak Rifwanti tuh bukunya. Tuh, yang ketiga dalam proses ya penyiapan. Oke, itu keren-keren ya, grid semuanya itu. Grid. Baik, silakan Bapak Ibu bagi yang pengen mendaftar kelasnya, tidak ada persyaratan apa-apa ya untuk daftar itu, apakah harus punya keterampilan tertentu, enggak. Pokoknya ini semuanya bisa, dan insya Allah kita tunjukkan bahwa semua emak itu bisa menulis buku. Saya punya kesan tadi ceritanya Mbak Linda ya, ketika sang suami nata buku gini di rak, terus Pak Suwadi bilang, suatu ketika di sini ada buku yang namanya tuh Linda Sri Utari. Dan alhamdulillah gitu ya, berhasil gitu. Suatu ketika saya punya murid kelas menulis online, namanya Nyi Aitita, itu peserta juga gitu ya. Sejak pertama kali saya dengar namanya, Nyi Aitita itu bagi saya unik gitu, karena saya belum pernah dengar nama orang itu Nyi Aitita. Saya belum pernah dengar nama kayak begitu itu. Jadi bagi saya itu unik gitu. Jadi dia saya japri, saya bilang gini, waktu dia ngikuti kelas menulis online basic ya, saya bilang gini, saya pengen nama Nyi Aitita ini jadi nama penulis buku, saya bilang gitu ya. Nama kamu itu cocok jadi nama penulis buku, nanti nama kamu akan tertulis di buku, saya bilang gitu. Dan dia ikut kelas Emak Punya Karya dan berhasil, kemarin sudah di launching bukunya gitu ya. Jadi insya Allah semuanya bisa ya. Mak Marina juga bisa, mau 10 buku juga bisa. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran semuanya ya, baik yang hadir di Zoom, 40-an orang yang tadi bergabung dengan Zoom pada kesempatan kali ini, termasuk yang nanti akan mengikuti siaran tunda melalui channel Wonderful TV, yang akan segera kita siarkan beberapa menit lagi dari sekarang, untuk teman-teman yang tadi tidak bisa bergabung di Zoom, akan menikmati di Wonderful TV. Terima kasih telah bergabung semuanya, terima kasih telah menikmati. Bapak Ibu yang belum daftar, silakan daftar di nomornya Mbak Inui yang sudah saya chatkan ya di kolom chat, silakan daftar, silakan bergabung di Emak Punya Karya, Bapak Punya Karya, Remaja Punya Karya. Insya Allah semuanya bisa membuat buku. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih semuanya yang telah hadir. Kita akhiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Terima kasih semuanya. Ini Bu Denani, Bu Laila. Semuanya. Yudi, terima kasih. Terima kasih banyak, sukses terus Ibu. Bu Yuyun, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Selamat Mali. ya, Mama. Pak Cah nih, mesti reunian ini Pak Cah, alumni EPK semua nih kayaknya. Sama-sama, mantap, hebat. Mama Kila. Nggak Bu nih. Iya, Kasih. Terima kasih banyak Pak Cahyadi semuanya. terima kasih Bu Oke, sampai ketemu semuanya ya.
Semuanya terima kasih atas kehadirannya. Salam. Ya, Yuli barter bukunya Mbak Yuli, Mbak Linda. Oh iya, Nggih. Barter yuk, barter yuk, Nggih. ayo belum. Mari Bu, barter Iya. kita. barter yuk, barter. Nanti lanjut di grup. Sip. Ya, Mak. Nggih, di grup 4. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin live. Terima kasih ya. David. Assalamualaikum. Gabung di grup kepo Mak ya. Insya Allah di kepo aja. Oke. Tunggu Tuti, terima kasih ya. Berinda, keren deh Berinda. Titi, Amin. Ya. Nu, Uwit. Izin.